Tadi sudah disampaikan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur adalah produsen pupuk, atau lebih tepatnya kita adalah produsen urea. Pupuk Kalimantan Timur hari ini adalah produsen urea yang terbesar di Asia Tenggara. Kalau di Asia Pasifik kita rankingnya nomor 6 sebagai penghasil pupuk urea, dan tentunya dengan kapasitas yang sangat besar ini kita mempunyai kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar ekspor tanpa melupakan kewajiban kami sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. Nah, di dalam pengelolaan perusahaan kami, apa yang memicu atau mendorong kami untuk menerapkan pengelolaan industri yang lebih hijau dan lebih sustainable, kami didorong pada beberapa fakta-fakta dunia. Sebagian tadi sudah disampaikan, misalnya ada komitmen Indonesia pada pengurangan emisi gas CO2, dan tadi juga disampaikan baik oleh Prof. Emil maupun Dr. Sony, seperti COVID sekarang ya, yang dari para praktisi lingkungan dan banyak para ahli juga mengidentifikasi itu sebagai salah satu dampak tidak langsung perubahan iklim. Dan tentunya ada food security di sana, yang namanya kalau ada perubahan iklim, tadi sudah disampaikan sangat sulit kita untuk memprediksikan lagi kapan waktu hujan dan kapan waktu kemarau, sehingga food security menjadi sebuah tantangan pada era perubahan iklim seperti sekarang. Dan dengan perubahan iklim itu tentu juga poverty atau kemiskinan bisa menjadi lebih tinggi, sebagaimana kita lihat COVID mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang masuk pada garis di bawah kemiskinan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mendorong Pupuk Kalimantan Timur untuk semakin serius mengelola perusahaan kami supaya lebih hijau, lebih memperhatikan pada aspek lingkungan dan aspek keberlanjutan. Kami di dalam menyusun rencana pengembangan kami, atau kita sering sebut sebagai PKT Growth Strategy House, yang kami desain ESG, konsep ESG itu embedded di dalam cara pandang kita pada masa depan. Seluruh strategi kita ke depan dalam pengembangan perusahaan itu harus memuat konsep-konsep ESG yang baik. Kita mempunyai visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia di bidang agribisnis dan chemical. Nah, untuk mencapai itu kita punya 3 strategi supply chain excellence, diversification excellence, dan juga geographical expansion excellence dengan berbagai macam fondasi. Tapi yang paling unik di Pupuk Kalimantan Timur, whatever we do in the future, maka aspek ESG harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagaimana kita tumbuh di masa depan. Kita mempunyai beberapa aggressive goals di dalam ESG. Salah satunya adalah kita berusaha akan mengurangi greenhouse emisi kita, CO2 emisi kita sebesar 30% pada tahun 2030. Tadi disampaikan oleh Prof. Emil, ini target maju dari 2050 ke 2040. Tapi dalam skenario awal 2050, kami berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sepertiga setiap 1 dekade, sehingga nanti pada 2050 bisa net zero. Artinya kita akan melakukan upaya-upaya melalui pendekatan geological atau biological untuk bisa menyerap CO2 ini. Kemudian ada juga kegiatan di sosial kami, salah satunya adalah kita mengembangkan sustainable agricultural ecosystem, dan di governance kita menerapkan standar etika dan anti korupsi yang tinggi.
Nah, salah satu produk intermediary kita namanya amonia. Nah, amonia ini, mohon maaf, amonia ini sekarang adalah dipakai sebagai bahan baku untuk memproduksi urea. Nah, ke depan amonia ini tidak hanya dipakai sebagai bahan baku untuk memproduksi pupuk, tapi juga akan dipakai sebagai bahan bakar karena amonia ini boleh dibilang sebagai zero carbon fuel karena tidak mengemisikan karbon. Walaupun proses produksinya kita akan mengeluarkan karbon. Nah, ke depan proses produksi amonia ini juga akan mengarah lebih hijau melalui dengan yang nantinya itu adalah green ammonia. Itu kita akan menggunakan sumber non petrochemical, tidak lagi menggunakan natural gas untuk memproduksi amonia. Kita menggunakan air dan seterusnya. Nah, nantinya tidak hanya amonianya yang zero carbon fuel, tapi proses produksinya pun tidak mengeluarkan karbon. Nah, kita juga mempunyai beberapa produk-produk yang eco-friendly. Salah satunya adalah saya sebutkan ini ada 3 contoh, tapi karena waktunya pendek. Smart Bioball. Smart Bioball ini adalah salah satu produk kita yang dipakai untuk mereklamasi lahan-lahan bekas tambang, dan saat ini dipakai, kita sedang bekerja sama dengan KPC untuk KPC karena punya open pit yang terbesar di dunia. Nah, ini kita membuat bioball di mana di dalamnya itu ada seed dan ada nutrien untuk seed itu yang kita lempar ke open pit sehingga bisa tumbuh dan mereklamasi lahan tambang di KPC, dan insya Allah nanti bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Kita mempunyai beberapa green initiatives. Salah satunya adalah dengan solar panel. Kita sudah memasang solar panel pada perkantoran, sehingga listrik kita sekarang untuk kebutuhan non-pabrik sudah bisa menggunakan energi dari energi terbarukan atau sinar matahari. Di bidang sosial kita banyak melakukan beberapa hal, salah satunya marine biodiversity ini juga menjadi salah satu concern kita. Tolong slide-nya bisa next. Nah, marine biodiversity ini juga menjadi salah satu concern kita karena ternyata ini juga kontribusinya cukup besar untuk mempertahankan dunia yang terus hijau. Kita selama COVID juga mempunyai program yang namanya PKT Proaktif. Kami sangat aktif di dalam membantu masyarakat menghadapi COVID. Tolong next. Next. Oke. Kemudian juga beberapa hal lainnya yang kita sudah lakukan pada saat ini untuk kepentingan sosial. Saya rasa dari apa yang kita lakukan ini ternyata sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kemal Gani, justru kinerja keuangan kita ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat kita menerapkan konsep-konsep ESG secara serius, bukannya makin jelek, tetapi secara kinerja finansial semakin baik, dan award yang kita terima tentunya semakin berbagai macam, semakin banyak. Tapi yang paling kita sangat bangga adalah kita memperoleh proper emas selama 5 kali berturut-turut, dan ini kami menjadi satu-satunya industri pupuk yang bisa memperoleh proper emas ini.